Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Tamara, selamat pagi teman-teman semua. Semoga pagi ini kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam melakukan pembelajaran. Semoga yang sedang sakit diberikan kemudahan, kesembuhan dalam kesehatannya, dan juga yang lagi sehat-sehat sekarang tetap jaga kesehatannya, terus juga minum vitamin dan jaga prokes ya kalau misalkan kalian keluar. Untuk pembelajaran kali ini kita tetap melakukan pembelajaran jarak jauh, jadi semoga teman-teman semua selalu semangat, selalu antusias, selalu termotivasi dalam melakukan pembelajaran walaupun dalam keadaan daring ya. Nah, untuk itu sebelum saya memulai pembelajaran, saya ingin memberikan sedikit motivasi ya mungkin untuk kalian semua. Sebenarnya kan kalau motivasi belajar itu kan dari kalian sendiri ya, maksudnya dari diri kalian sendiri untuk tetap semangat, untuk tetap motivasi itu ada di dalam diri kalian sendiri gitu. Keinginan kalian itu untuk apa gitu kan, sekolah, belajar dan seterusnya. Nah, datangnya motivasi itu kan dari mana aja gitu. Bisa dari orang tua, keluarga gitu, terus juga atau idola kalian gitu dan seterusnya. Nah, hal tersebut dibebaskan aja asal bisa membawa positif kalian gitu dalam kegiatan belajar. Jadi sekarang kan banyak ya kan anak-anak yang banyak yang suka hal-hal yang bisa bikin kalian semangat gitu dari banyak hal. Nah, untuk itu saya mau bahas salah satu kata-kata motivasi yang mungkin kalian udah sering dengar ya, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah, itu kan kalian udah sering dengar tuh kalimat itu, sering ada di tembok-tembok sekolah atau di buku-buku, kayak gitu-gitu. Nah, mungkin kalian udah agak tahu nih, kenapa sih Cina gitu kan. Nah, dari sejarahnya memang kita tahu semuanya Cina itu kan punya ini ya, peradaban yang besar dari dulu, bahkan sebelum adanya Islam atau bahkan sebelum adanya Hindu-Buddha, peradaban Cina itu kan udah ada. Nah, tapi apalasnya memimpin doa dulu. Silakan untuk dipimpin doa secara bersama-sama. Baik semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa sesuai keagamaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih sudah dipimpin doa. Jadi saya mau langsung absen aja ya. Tolong yang saya panggil langsung diaktifkan kameranya. Abdul Nawawi hadir? Hadir. Oke. Agung Asyifa? Saya Bu hadir. Oke. Arya Dwiana? Saya boleh jawab tidak Bu? Boleh, boleh. Yang pertama itu teori India atau Gujarat, yang Ya. kedua teori Arab atau Mekah, yang ketiga teori Persia atau Iran, yang keempat teori Tiongkok. Oke, makasih Bu Zaki. Nah, jadi ada 4 itu ya teori yang masuknya Islam itu. Nah, dari keempat teori itu kita udah bahas juga, ada sumber-sumber sejarahnya yang mendukung, terus juga ada definisinya di masing-masing, menjelaskan bahwa Islam itu masuk di abad keberapa, ke-7, ke-12, sampai perkembangannya itu di abad ke-15 sampai ke-16 di Nusantara menurut catatan Cina. Nah, kalau untuk cara penyebaran ajaran Islam, ada yang masih ingat dengan cara apa aja selain perdagangan? Ayo. Silakan jawab kalau yang masih ingat. Berdakwah. Iya, berdakwah gitu ya. Terus ada yang lain? Iya, pernikahan ya. Ada kerajaan pertama yaitu kerajaan Islam Samudra Pasai. Nah, dipersilakan nih kepada kelompok Samudra Pasai untuk share screen untuk menampilkan presentasinya. Jangan lupa kelompoknya disiapkan notulensinya. Terus juga nanti semuanya aktif ya dalam berdiskusi.
Nanti ada tanya jawab juga. Nah, untuk semuanya nih yang menyimak, itu tolong disimak baik-baik karena nanti kalau misalkan kita ada sisa waktu, kita mau melakukan kuis. Nah, kuisnya itu lewat games quizzes. Mungkin dari kalian udah ada yang pernah nyoba games quizzes itu. Jadi nanti setelah pembelajaran ada beberapa soal sedikit, nggak nyampe 10, tentang Samudra Pasai dan masuknya Islam gitu. Jadi disimak baik-baik ya, ini yang lagi presentasi. Ya, dipersilakan aja langsung sama untuk kelompok Samudra Pasai. Yang pertama ialah Abdul Nawawi Nasution, absen pertama, Arya Dwiana Putra, absen ketiga, Herawati, absen ke-11, Nidani Lampratiwi, Jevina Izaulia, dan saya, Zaki Azaria Sulaiman. Selanjutnya ialah pengenalan. Seperti yang kita tahu, bahwa Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan yang bercorak Islam yang pertama yang berada di Indonesia dan terletak di Lok Sumawe atau di Aceh Utara. Sejarah Kerajaan Samudra Pasai ditandai dengan raja yang berkuasa, masa kejayaannya, dan jejak peninggalan yang masih ada hingga saat ini. Hegemoni atau pengaruh atas pelabuhan-pelabuhan penting di Pide, Perlak, dan lain-lain. Samudra Pasai berkembang pesat pada masa pemerintahan Sultan Malik Al-Tahir II. Hal ini juga sesuai dengan keterangan Ibnu Batullah. Komoditi perdagangan dari samudra yang penting adalah lada, kapur barus, dan emas. Dan untuk kepentingan perdagangan sudah dikenal uang sebagai alat tukar, yaitu uang emas yang dinamakan dirham atau dirham. Yang kedua ada kehidupan sosial budaya. Kehidupan sosial budaya ini, Pasai merupakan kerajaan besar, pusat perdagangan dan perkembangan agama Islam. Sebagai kerajaan yang besar, di kerajaan ini juga berkembang suatu kehidupan yang menghasilkan karya tulis yang baik. Yang ketiga munculnya Kesultanan Malaka, yang keempat serangan Majapahit, dan yang kelima ialah serangan Portugis di Selat Malaka. Kerajaan Samudra Pasai. Pada tahun 1524, akhirnya Kerajaan Samudra Pasai dimasukkan ke dalam wilayah Kerajaan Aceh Darussalam. Hal tersebut dibuktikan dengan dipindahkannya lonceng Cakradonya milik Kerajaan Samudra Pasai ke Kerajaan Aceh Darussalam. Pada abad ke-15, Kerajaan Samudra Pasai kehilangan perdagangannya atas Selat Malaka dan kemudian dikacaukan oleh Portugis pada tahun 1524. Selanjutnya ialah faktor runtuhnya Kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama ialah konflik di lingkungan istana, yang kedua munculnya pemberontakan, yang ketiga munculnya Kesultanan Malaka, yang keempat serangan Majapahit, dan yang kelima ialah serangan Portugis di Selat Malaka. Nah, di sini ada ya, Bu. Apakah dari kalian semua ada pertanyaan nggak nih? Saya mau bertanya. Baik, sebentar ya. Saya persiapkan dulu buat nulisnya. Silakan. Apa dampak Kerajaan Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia? Mengapa Kerajaan Samudra Pasai dapat berkembang menjadi kerajaan Islam yang besar? Mungkin itu dari pertanyaan saya. Terima kasih. Untuk tambahan kalian mengenai Kerajaan Samudra Pasai. Apakah sudah terlihat? Sudah ya. Sini ada kerajaan Islam pertama di Nusantara. Nah, tolong disimak baik-baik semuanya. Jadi proses Islamisasi yang ada di Nusantara diimplementasikan melalui kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Kerajaan Perlak dan Kerajaan Samudra Pasai yang menjadi teras dari konsep atau ajaran Islam pertama di Nusantara sebelum akhirnya diikuti oleh berbagai kerajaan di wilayah Nusantara. Nah, yang pertama di sini ada hubungan Kerajaan Samudra Pasai dengan Kerajaan Perlak. Nah, coba tolong dibacakan ya sama Agung Wijaya, coba. Tolong bacakan yang pertama. Oke. Samudra Pasai dengan Kerajaan Perlak.
Letak Kerajaan Samudra Pasai berdekatan dengan pantai utara Aceh, yaitu Perlak, Malaysia, yang sudah lebih dulu hadir sejak abad ke-9 Masehi. Menurut catatan Marco Polo, beberapa masyarakat Perlak datang ke wilayah Samudra Pasai karena kerajaan Perlak sedang diserang oleh kerajaan lain. Saat itu Samudra Pasai dipimpin oleh Merah Silu yang akhirnya menggabungkan kerajaan Samudra Pasai dan kerajaan Perlak di abad ke-13 Masehi. Setelahnya, Raja Merah Silu mendapatkan gelar Sultan Malik As-Saleh dan menikah dengan Putri Gagang Sari dari kerajaan Perlak. Nih gitu, pasti setiap peristiwa sejarah itu pasti ada nilai-nilai yang bisa kalian ambil, yang bisa kalian kaitkan dengan saat ini. Yang pertama itu ada nilai nasionalisme. Nah, coba tolong dibacakan oleh siapa nih? Muhammad Fikri hadir atau? Ya, nilai nasionalisme. Kerajaan Samudra Pasai menjadi perkembangan awal Islam tidak hanya pertama di Nusantara, melainkan di Asia Tenggara. Lagi. Ya, baik. Sudah, nanti dulu. Terima kasih, Fikri. Jadi di sini nasionalismenya kita harus bangga ya, bahwa Samudra Pasai itu menjadi awal dari perkembangan Islam yang bahkan disebutkan bukan hanya pertama di Nusantara aja, tapi menurut se-Asia Tenggara gitu. Dengan kemajuan kerajaan Samudra Pasai, akhirnya banyak orang-orang yang mengenal Samudra Pasai, mengenal Islam melalui Samudra Pasai. Nah, Samudra Pasai juga akhirnya terkenal juga karena mereka menggunakan koin tadi ya, mata uangnya emas. Nah, di dalam koin itu kan ada nama-nama sultannya. Jadi hal itu menjadikan kerajaan Samudra Pasai itu cukup terkenal pada saat itu. Nah, hal itu menjadi nilai yang patut kita banggakan untuk saat ini gitu. Perkembangan Islam tuh benar-benar ada di Indonesia gitu. Nah, selanjutnya di sini ada nilai toleransi. Coba dibacakan Muhammad Baihaqi. Atau tentang tadi tentang nilai-nilai gitu ya. Yang kamu catat apa? Yang saya catat, Samudra Pasai mempunyai mengekspos barus, emas, lada, dan tembaga. Sumber sejarahnya ada dari Hikayat Raja Pasai, Kitab Rihlah ila Masyrik, Lonceng Rakyadonya, Surat Zunail Abidin. Dan konflik peruntuhannya dari sisi internalnya, pemberontakan, perang saudara atas perebutan wilayah. Makna yang diambil dari sebuah peristiwa sejarah di masa lalu gitu ya. Nah, mungkin itu saja pembahasan kali ini dan pertemuan kali ini. Mungkin juga minggu depan akan menjadi pertemuan terakhir dengan saya. Jadi kalian tetap melakukan presentasi ya dengan baik kelompok kedua selanjutnya, tapi tetap dengan saya. Dimohon untuk dipersiapkan presentasinya dengan baik kayak tadi gitu, semuanya berjalan dengan baik. Disiapkan medianya, terus disiapkan juga moderatornya, siapa yang jadi notulensinya, terus juga disiapkan semuanya sampai medianya dibebaskan juga dengan menggunakan media apa aja. Mungkin minggu depan kita bisa melakukan dengan Google Meet lagi, nggak pakai Zoom karena di Zoom sinyalnya cukup harus kuat ya gitu. Jadi untuk bisa melakukan kuis, kita mungkin bisa melakukan dengan Google Meet nanti minggu depan. Jadi tetap minggu depan kita ada kuis, tapi kuisnya itu berkaitan dengan dari masa awal kita pertemuan pertama. Jadi ada soal-soal yang berkaitan dengan masuknya Islam gitu. Jadi sumber-sumber yang saya kirimkan kemarin ke UTI itu nanti kalian baca-baca lagi gitu ya. Masuknya Islam, teori-teorinya seperti itu. Tapi soalnya nggak banyak, nggak sampai kurang lebih dari 10 gitu. Tapi kalian tetap harus baca tentang Samudra Pasai juga, dan juga
presentasi yang minggu depan akan dibahas. Nah, sampai itu apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai tugas atau pertemuan selanjutnya? Baik, kalau tidak ada, dicukupkan saja pertemuan kali ini. Terima kasih, terutama yang udah presentasi, semua anggotanya, kelompoknya keren, semua udah menjelaskan dengan baik. Dan juga untuk yang menanya atau aktif dalam diskusi juga sudah cukup baik dengan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang bagus semuanya. Dan untuk selanjutnya tetap aktif dalam berdiskusi. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata ataupun sikap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.